Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada sahabat muda dimanapun dan kapanpun Anda berada. Selamat datang di Poster, podcast Sarjana Terapan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Poster merupakan media komunikasi bagi mahasiswa, bagi alumni, dan bagi sivitas akademika yang ingin belajar ekonomi dan keuangan mengenai pasar modal, perpajakan, perbankan, dan dunia seputar kampus. Perkenalkan, nama saya Prita Anisya Kemalia, merupakan mahasiswi jurusan Sarjana Terapan Keuangan angkatan 2019 dan selaku moderator pada episode poster kali ini. Pada episode kali ini, poster ditayangkan dengan suasana yang cukup unik, yaitu melalui media Zoom. Nah, dan kini sudah hadir bersama saya seseorang yang sangat menginspirasi, meskipun di usianya yang tergolong masih muda, ia sudah S3, wow! Dan ia merupakan salah satu alumni dari Sarjana Terapan Keuangan. Maka dari itu langsung saja selamat datang kepada Kak Martiani. Halo Kak. Halo, selamat pagi Prita. Pagi juga Kak. Gimana nih Kak kabarnya nih? Baik. Cuma sedikit flu aja, karena kan cuacanya juga nggak bagus. Betul sekali Kak. Kadang panas, kadang dingin gitu kan ya. Makanya wajar banget udah flu dan segala macam. Tapi syukurlah Kakak masih bisa mempunyai waktu dan masih bisa untuk hadir bersama saya di sini untuk menjadi narasumber di poster. Kasih ya Kak atas waktunya. Oh ya Kak, sekarang ini kesibukannya Kakak ini apa sih Kak? Selama pandemi ini ya terutama. Kesibukan. Ini ngomongin dari awal pandemi atau udah tahun 2021? Dari awal boleh sih Kak, atau dari pandemi? Dari awal pandemi, oke. Tahun Maret 2020 awal pertama kali pandemi ya. Sebelumnya itu aku sempat kerja di kampus, jadi bagian akademik di program Magister Ilmu Ekonomi Trisakti, sekaligus mengajar di program Diploma 3 Akuntansi Pajak dan program Diploma 4. Namun karena pandemi, jadi waktu itu udah nggak jadi staf akademik lagi di kampus, akhirnya cuma mengajar. Jadi selama satu semester itu mengajar online dari rumah, dari bulan Maret sampai September. Jadi kegiatannya cuma ngajar online, tapi kalau orang pandemi susah nyari kerja, puji Tuhan di September dapat kerjaan di salah satu program dana bantuan sosial pemerintah. Ini juga karena link dari teman-teman alumni bisa masuk situ. Akhirnya dari September itu bekerja di program dana bantuan pemerintah sekaligus mengajar di Sarjana Terapan Keuangan dan program Diploma 3. Gitu. Sampai sekarang sih, jadi masih tetap ngajar dan tetap kerja. Betul sekali. Karena Kak Martiani ini merupakan salah satu dari dosen saya juga. Beliau ini mengajar di 2 semester yang saya tempuh dan Kak Martiani ini merupakan salah satu dosen unggulan yang dimiliki oleh Sarjana Terapan Keuangan. Waktu awal-awal dapat KRS namanya Kak Martiani, itu langsung nanya dong, ini dosennya baik gak? Ini dosennya baik gak? Apalagi beliau ini mengajar tentang pajak ya Kak ya, selalu always tentang pajak. Aduh kebayang dong, itu ngajarnya nanti gimana? Ternyata semua tuh kating-kating dibilangnya gini, oh Kak Martiani aman kok, dia baik katanya. Terus langsung pas lagi diajar, oh ya benar penjelasannya juga pelan-pelan, kalau kita nggak ngerti juga ditanya lagi. Jadi benar-benar detail ya Kak ya juga ya. Jadi pokoknya semua dosen tuh emang ngajarnya tuh nyabar ya Kak. Apa Kakak doang nih? Enggak, Apa karena semuanya dosen di D4 begitu? kayaknya hampir semua dosen ya. Kalau aku balik lagi, aku pernah jadi mahasiswa dan aku pernah belajar, jadi aku memposisikan diri selain jadi pengajar juga sebagai mahasiswa.
Karena kalau mahasiswa itu mempunyai satu masalah menurut aku ya, kalau dia nggak suka sama pengajarnya, ilmunya nggak akan masuk di dia. Jadi segimana simpelnya aku mau buat mahasiswa suka bukan dalam arti dia harus hormat, dia harus takut sama kita, enggak, tapi gimana kita bawainnya tuh friendly, jadi mereka nggak ngerasa ada gap antara dosen dengan mahasiswa. Karena kalau belajar pertama kali udah takut sama dosennya, mau pelajaran 1+1 aja mungkin nggak akan nyampe di pikirannya gitu. Tapi kalau dia udah suka sama pengajarnya, dan pengajarnya juga membuka hati untuk mahasiswa, untuk teman-teman yang diajar, otomatis sudah nemu tuh klopnya. Contohnya deh, kalau aku ngajar di kelas nih, baru masuk aku udah galak, semua orang udah komelin, oke, siapa yang bisa nerima pelajaran? Ya kan? Tapi kalau aku membawa posisi aku sebagai mahasiswa, aku kayak, oke, ini nggak bisa digalakin, ini nggak bisa dikerasin, tapi gimana caranya suasana mencair, dia ngerti apa yang kita bahas. Nah, itu cara aku gimana supaya mahasiswa ngerasa, oh dia bukan dosen yang harus ditakuti, tapi aku harus ngerti pelajaran ini karena dosen ini sudah memberikan hati, waktu, pikiran untuk ngajarin. Nah, itu gimana caranya supaya antara si pengajar dengan si penerima ilmu pun nyambung gitu. Pantes setiap kali Kak Martiani ngajar, itu kok tenang banget tuh, santai banget. Jadinya kalau kita ada hitung-hitungan juga pelan-pelan kita iniinnya gitu. Nah, walaupun juga ada salah juga nggak dimarahin, tapi diperbaikin juga. Wah, keren banget nih, Kak. By the way nih ya, Kak, ngomongin masalah mahasiswa, tadi sedikit menyinggung, menurut Kak Martiani nih, di saat Kakak menjadi mahasiswa, dulu sama sekarang nih menghadapi mahasiswa, ada nggak sih perbedaannya? Mahasiswa dulu. Ada nggak tuh perbedaannya pada saat Kakak jadi mahasiswa? Apalagi pada saat Kakak menjadi mahasiswa nih, dengan sekarang Kakak menghadapi mahasiswa, ada nggak perbedaannya tuh, Kak? Beda sih ada. Oh sorry, disclaimer. Aku tinggal di pinggir rel, jadi kalau ada suara kereta itu soundtracknya aja ya. Nah, kalau perbedaan mahasiswa dulu sama sekarang mungkin jauh lebih kritis ya. Dan sekarang itu mahasiswa emang kayak yang lebih berani. Contohnya ada beberapa mahasiswa yang komplain akan nilainya gitu loh. Sementara kan ada, Kak? ada beberapa, cuma ya itu wajar gitu loh. Orang mempertanyakan haknya itu wajar gitu. Cuma mungkin mahasiswa dulu kalau mempertanyakan apa yang menjadi haknya dengan cara yang lebih santun, ibaratnya mereka tahu memposisikan mereka adalah mahasiswa gitu. Tapi sekarang mungkin ya karena gap antara dosen dengan mahasiswa pun umur gak terlalu jauh dan sifat dosen yang sekarang mungkin lebih welcome ke mahasiswa, ada beberapa etika dari mahasiswa yang kurang diperhatikan sebenarnya. Tapi buat aku gak masalah karena aku akan negor dia, ada bahasa yang lebih halus untuk mengingatkan gitu loh, kamu sedang berbicara dengan siapa dan keperluan kamu apa gitu loh. Kalau mahasiswa yang kayak komplain nilai kan sekarang kayak, Bu, saya mau nanya, oh nilai saya cuma segini, perasaan saya aktif begini-begini gitu loh. Aktif emang aktif di kelas, tapi untuk beberapa tugas kan ada yang mungkin mereka bisa jawab menurut mereka benar, tapi yang menilai kan belum tentu menganggap itu benar 100% gitu. Jadi ada perbedaan banyak banget mahasiswa zaman dulu sama sekarang. Sekarang kan ibaratnya mahasiswa udah open minded ya, udah bebas juga untuk berbicara. Jadi ya bedanya sih paling itu aja dari penyampaian mereka. Makanya kan kita sempat tahu ya, kurang lebih berapa tahun belakangan ada kayak himbauan atau kayak banyak spanduk-spanduk yang tulis etika menghubungi dosen. Nah, mungkin dosen juga banyak yang komplain dengan sikap mahasiswa zaman sekarang, yang mau bimbingan lah dengan yang kurang sopan atau gimana. Nah, itu sih paling perbedaannya. Berarti lebih ke sikap ya, Kak ya? Betul, sikap sih mungkin karena emang kan sekarang mahasiswa juga udah kayak yang ya kayak tadi yang aku bilang, mereka udah open dengan media sosial, terus mungkin sekarang juga udah dilihat kan gimana mahasiswa berinteraksi dengan temannya aja juga mungkin hampir dibilang kurang ada batasan gitu. Ada nggak nih, Kak, suka dukanya gitu? Atau lebih banyak duka apa sukanya selama berkuliah di Sarjana Terapan Keuangan? Ya kan? Waktu kuliah? Iya, betul, Kak. Biar sharing-sharing nih gitu. Waktu kuliah, oke. Kebetulan aku angkatan 2010 dan lulusnya itu 2014. Aku kuliah 3,5 tahun. Kalau dibilang banyak suka atau dukanya, aku lebih bilang mungkin lebih banyak sukanya karena di situ ketemu teman-teman baru dengan berbagai macam karakter, yang ada yang cocok nggak cocok sama kita,
terus kita ketemu dengan dosen-dosen dengan metode belajar yang beda. Kalau SMA kita disamperin guru, kalau kuliah kita nyamperin dosennya, pindah-pindah ruangan. Nah, sukanya itu aku ikut gabung dengan organisasi mahasiswa atau Ormawa. Di situ aku jadi bendahara, hampir 2 periode aku jadi bendahara. Ikut banyak kegiatan. Kenapa? Dipercaya banget, megang uang tuh riskan loh, Kak. Iya, emang agak susah. Nah, ikut banyak kegiatan, terus apa ya namanya, bikin-bikin acara, seminar. Waktu itu kan belum ada pandemi, jadi seminar masih offline. Bikin seminar, ngubungin narasumber, cari dana, ketemu dosen ini itu. Nah, itu pengalaman yang benar-benar berharga. Kenapa aku bilang berharga? Karena nanti pas kayak aku udah lulus kerja, aku tahu bagaimana menempatkan diri sebagai orang yang perlu, ibaratnya ya. Dan bagaimana cara menghubungi orang lain untuk meminta, misalkan mau jadi narasumber nih Pak, atau misalkan mau nggak Bapak ngisi acara ini di kegiatan mahasiswa untuk memberikan sharing. Nah, itu benar-benar banyak sukanya, jadi aku kayak belajar gimana sih cara berbicara yang baik, ketemu orang yang lebih senior, gimana ketemu dengan teman-teman beda fakultas, kita mengkomunikasikan acara, kan karena kalau Ormawa bikin acara bukan cuma D4 aja biasanya kan, ngundang juga prodi-prodi lain supaya ikut bergabung untuk seminar kita. Itu sih banyak sukanya. Terus paling sukanya juga waktu magang. Gimana tuh, Kak? Sama teman kita tuh sharing-sharing. Mungkin kan ada yang sedih, ada yang kecewa ya kalau udah ngelamar magang, tahu-tahu gak dipanggil. Nah, itu sukanya. Jadi kayak ngerasa kalau udah dapet tempat magang, oke, kita ajak teman kita supaya sama-sama bisa magang. Karena kan syaratnya harus magang dulu baru nyusun tugas akhir ya. Gak tahu sekarang masih sama atau udah beda. Nah, itu sukanya dapat satu tempat magang sama teman. Jadi ya kebawa enak suasananya, jadi nggak beban dan ngejalaninnya juga enjoy. Gitu. Kira-kira. Banyak sukanya ternyata ya, Kak. Dan juga gak rugi ya menjadi Ormawa ya, Kak. Soalnya kita ada yang namanya skala prioritas, mana yang mau kita dulukan. Kalau emang kita ngerasa kita mahasiswa, ya kita dulukan belajar. Komposisinya mungkin belajar 70%, sosial 30%. Ormawa itu nggak ngeganggu sama sekali kegiatan belajar untuk aku, karena aku ngerasa aku juga selain perlu ilmu, aku butuh kehidupan sosial. Dengan ikut Ormawa, kita belajar yang namanya empati. Di situ mungkin ada teman kita yang nanti kesusahan atau kena bencana, kita belajar yang namanya solidaritas, kita belajar yang namanya peduli, dan kita belajar mengontrol emosi. Karena kalau di organisasi, banyak pikiran, banyak maunya, banyak tujuan, dan nyusunnya tuh susah biasanya. Nyusunnya susah kenapa? Kayak Prita punya rencana A, aku punya rencana B. Prita tuh maunya A aja, punya Prita yang dijalani. Nah, aku harus yang namanya, oke, mungkin dari segi acara punya Prita lebih menarik, terus konsep punya Prita lebih matang, oke, aku nunggu sampai acara aku atau program B aku bisa jalannya nanti. Itu belajar empati, belajar solidaritas, belajar peduli dengan ikut Ormawa sih menurut aku. Kita ketemu orang yang berbeda. Belajar dewasa ya, Kak? Betul, dengan belajar dewasa. Dan satu hal yang nggak pernah aku lupa selama aku kuliah di D4, ini aku mau share karena menurut aku kebaikan itu harus kita ungkapkan agar bisa berputar ke yang lain. Waktu aku kuliah D4, aku kan kuliah 2010 ya. 2012, rumah aku itu kena bencana kebakaran. Karena kebetulan aku kan tinggal di daerah padat penduduk ya, pemukiman. Dan amazingnya yang aku bikin surprise banget, aku di situ udah gabung dengan Ormawa. Kamu tahu gak, teman-teman di Ormawa itu ngumpulin dana yang jumlahnya bikin aku kaget gitu loh. Ternyata dengan jumlah yang sebanyak itu mereka bisa kumpulin, dan mereka datang ke rumah aku untuk ngasih bantuan itu. Dan mereka kayak nggak putus-putus nanya, kamu kurang apa nih, kamu butuh apa. Bahkan senior-senior yang ada di Ormawa waktu itu pun ngasih sepatu, ngasih tas, ngasih baju, segitu care-nya mereka sama teman satu himpunannya. Dan aku ngerasa oke, ini organisasi bukan cuma kita untuk kenal sama orang lain, tapi kayak tadi kita belajar yang namanya empati, kita belajar yang namanya solidaritas, kita belajar yang namanya peduli dengan orang lain. Dan itu aku yang nggak akan bisa hilang tuh dari sarjana terapan. Kenapa makanya aku udah kerja pun mau balik lagi mengajar, karena aku ngerasa itu adalah rumah, tempat aku harus kembali
ketika aku sudah berhasil di luar, aku harus pulang dan aku harus memajukan tempat aku berasal gitu loh. Jadi aku ngerasa kayak oke, ini bukan cuma tempat aku mencari rezeki, tapi di mana tempat adik-adik junior di bawah aku harus bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga kita sama-sama bisa sukses, tapi mungkin dengan cara yang berbeda, kayak gitu sih. Bener banget, Kak. Ya ampun, kata-kata rumah itu yang selalu tiap kali rapat sama himpunan. Kita nih rumah loh, kita nih rumah loh. Kalau ada apa-apa kabarin ya. Oh ya ampun, jujur kita tersentuh banget sih Kak dengan kata-kata itu karena itu merupakan kata-kata yang gak mudah loh diucapin tapi emang dibuktikan oleh teman-teman himpunan dan Prita juga merasakan hal itu. Jadi ketika kayak Prita sekretaris kayak bilang, "Prita proposal gimana? Udah kita aja yang handle, surat gimana? Udah kita yang bantu." Itu hal kecil tapi itu membuat kayak ibaratnya zaman sekarang dibilang baper gitu loh Kak. Jadi kayak Ya. bikin, terharu banget. Jadi emang bener-bener sarjana terapan keuangan itu bener-bener membentuk keluarga ya, Kak. Rumah banget dan alumni-alumni juga care banget. Apalagi sekarang ini selalu mewadahi untuk kita mengikuti seminar-seminar. Jadi meskipun pandemi seperti ini, kita nggak boleh keluar rumah, kita tetap mendapatkan informasi-informasi yang bermanfaat lewat webinar-webinar yang dilaksanakan oleh alumni. Dengan salah satunya Kak Martiani juga ya gabung ke dalam panitiaan tersebut ya, Kak? Sebenarnya kalau di ikatan alumni aku gak ada posisi karena aku kan udah yang ngebantuin ngurus poster ini, jadi aku gak mau ngambil banyak tanggung jawab, tapi kalau untuk di ikatan alumni aku hanya sebagai dewan pengurus mungkin ya, tapi belum disahkan, cuma aku yang jadi pemain belakang, mencari narasumber, terus mengkoordinasi teman-teman untuk kegiatannya, untuk persiapan maupun sampai selesai. Jadi kayak aku yang ngedorong teman-teman gitu loh. Kadang di satu organisasi kalau nggak ada satu penggerak mungkin nggak jalan. Makanya kalau kita udah melibatkan diri dalam satu kegiatan, berikan hati, pikiran, tenaga, dan lakukan itu emang seperti untuk diri kita sendiri gitu loh. Buat yang terbaik. Jadi nggak usah hitung-hitungan, gue capeknya doang nih, gue banyak enggak. Tapi kita bikin semaksimal mungkin karena itu adalah untuk kita juga. Jadi kalau Karena manfaatnya juga untuk jangka panjang ya, Kak, ya? Bukannya cuma betul, itu aja. Itu ini banget sih. kayak menggenerasi sih nanti kalau kita udah ngasih contoh yang baik, nanti adik-adik kita mungkin bakal ngikut tanpa harus kita minta gitu loh. Mereka bakal, mereka bakal bikin seperti apa yang seniornya udah bikin. Jadi kayak kasih contoh yang baik aja. Berarti ngeliatinnya contoh ya, Kak? Karena alumni-alumni kita udah keren, berarti kita juga harus lebih keren daripada alumni ini. Oh ya Kak, selama berkuliah nih Kak, hobi Kak Martiani ini apa sih Kak? Karena ya biar dicontoh nih sama-sama sahabat muda yang lagi nonton poster nih sekarang. Hobi Kakak apa sih Kak? Apalagi di masa pandemi ini kan, buat ngisi waktu luang gitu. Hobi, kalau aku dibilang hobi yang spesifik aku gak ada ya, karena dari zaman kuliah itu, selain kuliah aku udah bantu usaha orang tua, jadi kayak waktunya itu cuma kayak di kampus, belajar, ikut organisasi, begitu pulang kembali sebagai kodratnya sebagai anak, bantu usaha orang tua, yaitu sampai sekarang pun juga gitu, ya kerja, terus bantu usaha orang tua, ya cari kesibukan paling jualan online, apa yang bisa nambahin uang, uangnya mungkin ditambahin bukan untuk disimpan, ada yang namanya kegiatan sosial, gimana caranya kita belajar memberi berbagi. Jadi ya iseng-iseng jualan online, hasilnya dikumpulin, kapan waktu ada teman-teman yang mau ikut join untuk bagi-bagi sembako, nah dari situ uangnya. Jadi kayak nggak ngeganggu pos yang udah ada sih. Iseng-iseng aja jualan online. Dibagi juga ya Kak, apa yang sudah didapatkan ya? Ya kegiatan sosial, tapi nggak sering sih, kayak sekali ada yang udah dilihat yang mau dibantu, baru deh kita bagi-bagi, terus ajak teman-teman juga kalau ada yang mau join, kalau enggak ya bagi sendiri aja. Tapi sekedar info ya untuk sahabat muda ya, pada semester 3 yang lalu, Prita itu kan diajar oleh Kak Martiani juga. Beliau ini bilang, teman-teman kalau saatnya ada yang nggak join Zoom gara-gara nggak ada kuota, kirimin nomor HP-nya ke saya akan transfer kuotanya. Saya nggak mau ya teman-teman nggak join pelajaran saya cuma gara-gara kuota. Di situ speechless banget sih. Hah? Ini dosen care itu masalah kuota doang. Ya ampun, langsung tuh teman-teman kayak
langsung buru-buru, "Ya udah ya udah ya udah, kita harus diikut kuota sendiri nih, karena dosen kita aja udah care." Nah, pertanyaan Prita nih ya, Kak, jujur adalah kenapa tanya begini, karena kamarnya itu adalah satunya kali atau gimana, yang melakukan hal itu. Kenapa sih, Kak? Kok mau gitu, mau melakukan hal itu? Kenapa tuh, Kak? Mau melakukan hal bagi-bagi kota. Kenapa kok bisa se-care itu gitu Ya loh, Kak? balik lagi, kalau misalkan gini ya, aku juga nggak ngerti kenapa ya, tapi aku itu orang yang paling nggak bisa ngelihat orang lain susah. Aku selalu punya pemikiran, kalau aku kenyang, orang pun harus kenyang. Dan kalau orang lain lap, kalau misalkan aku selalu kayak mikir kayak gini loh. Contoh gampangnya gimana ya? Aku punya uang 1.000. Mungkin aku sama Prita lagi sama-sama lapar, tapi Prita lebih butuh. Oke, 1.000 itu akan aku kasih sepenuhnya buat Prita gitu. Aku bukan mengorbankan diri ya, maksudnya kayak mungkin orang lain lebih perlu gitu loh. Nah, makanya juga kenapa aku mau tetap ngajar di sarjana terapan atau program diploma lainnya, itu karena aku ngerasa kayak gini, aku udah kerja di luar, uang yang aku punya dari gaji adalah untuk aku, tapi ketika aku mengajar, itu bukan aku hitung sebagai pekerjaan, hanya sharing. Kalaupun aku dapat penghasilan, itu yang akan aku bagi lagi ke teman-teman. Nah, makanya aku selalu bilang, kalau nggak punya kuota, jangan sampai nggak ikut kuliah. Kasih tahu, nanti bakal ditransfer uang kuotanya. Nah, itu aku nggak mau teman-teman tuh kayak ada hambatan untuk belajar karena aku ngerasa 3,5 tahun aku kuliah D4, 1,5 tahun aku kuliah S2, 4 tahun aku kuliah S3, aku nggak pernah namanya ngalamin kesusahan. Aku nggak mau orang ngalamin yang namanya kesusahan sehingga mereka punya hambatan untuk belajar. Jadi aku mau dari apa yang aku punya nih, apa yang aku bisa bantu, aku bakal bantu gitu loh. Makanya aku selalu kayak udah gak usah hitung-hitungan soal dana, gak usah hitung-hitungan soal uang, yang penting gimana caranya teman-teman sukses, gimana caranya teman-teman bisa belajar. Karena balik lagi, setiap kali aku ngajar juga nih, setiap kali ngelihat muka-muka teman-teman di Zoom atau di kelas, itu aku gak ngelihat kalian gitu. Aku ngelihat wajah-wajah orang tua kalian gitu. Gimana susahnya mereka cari uang supaya kalian bisa sekolah, bisa belajar. Jangan sampai karena alasan gak ada kuota, gak bisa belajar. Aku gak mau gitu loh. Sewaktu-waktu nanti orang tua tuh kayak bakal kecewa kalau anaknya nggak sukses. Mereka udah capek kerja, terus anaknya ada nilainya jelek, tahu-tahu kuliahnya harus ngulang. Aku tuh nggak mau ngelihat orang tua tuh susah gitu loh. Jadi aku sebisa mungkin nih anak-anak mau digalakin atau dialusin ya tergantung merekanya gitu. Tapi aku mau ngebangun mereka dengan hal yang paling sederhana. Kalau nggak punya bilang, kalau nggak punya bilang gitu. Aku gak akan perhitungan karena aku ngerasa semua orang berhak untuk belajar, semua orang berhak untuk berhasil, dan kita yang ngedukung supaya mereka bisa berhasil dan bisa belajar. Kayak gitu sih. Kak, ini udah mau nangis loh. Udah. Ini kayaknya sahabat muda juga kayaknya lagi nonton poster ini kayaknya langsung terenyuh, langsung kayak mau nangis juga sama kayak Prita, tapi